Waduh guys, setelah berbagai ancamannya, akun Twitter Bjorka tiba-tiba menghilang. Belakangan ini Indonesia digemparkan dengan hacker Bjorka karena dia sudah mengacak-acak data pemerintah. Dimulai dari kebocoran data hingga dia berjanji dia bakal ngasih tahu, dia bakal nge-spill siapa dalang dibalik pembunuhan Munir. Dan tahu nggak kalian, hacker ini sekarang diburu sama pemerintah. Hacker ini dianggap sudah melanggar undang-undang ITE. Tapi menurut gua kalau misalnya kebocoran data itu salah Kominfo sendiri ya, berarti security-nya lemah. Logika aja nih ya, data nggak mungkin bisa bocor kalau misalnya proteksinya memang kuat. Dan lebih kocaknya lagi, tapi menurut gue ini cenderung konyol atau goblok gitu ya. Kominfo meminta agar hacker Bjorka jangan menyerang. Bukan hacker yang disuruh jangan menyerang, tapi proteksi data itu. Gue masih bingung sama security yang dimiliki sama Kominfo. Dan respon Bjorka, stop being an idiot, itu bener sih. Karena akun Twitternya sudah menghilang, jadi kita nggak bisa melihat tweetnya. Tapi kalian nggak usah khawatir, semua bakal gue bahas di YouTube channel gue. Insya Allah bakal gue posting malam ini. Kalian subscribe aja dulu. 18 tahun berlalu, tapi kasus Munir belum selesai. Padahal tahun 2022 ini kasusnya udah kadaluarsa. Kadaluarsanya kasus Munir mengacu pada pasal 78 KUHP. Daripada pusing dan berharap sama harapan kosong, mari kita kenang sedikit kenangan yang tersisa soal kesederhanaan sosok Munir. Gini ceritanya. Sewaktu kesibukannya membela dan mengadvokasi orang-orang yang tertindas, Munir selalu ditemani kemana-mana oleh motor favoritnya, Honda Astrea. Motornya sederhana banget, hanya ditemani helm full face merah marun khas Astrea di tahun 90-an. Pernah suatu kali, Munir pergi ke hotel mengendarai motor khasnya itu. Bukannya disambut ramah, Munir malah digertak petugas keamanan. Padahal alasannya simpel aja, Munir dianggap nyelonong masuk pelataran hotel berbintang sambil mengendarai motor bututnya. "Turun, copot itu helm," ujar sang satpam kepada Munir. "Motor dilarang masuk ke sini, kamu tahu aturan tidak?" Munir pun tersinggung dan marah sama ucapan sang satpam. Munir langsung membalas satpam itu. "Kamu tahu tidak, saya ini tamu menginap di sini. Ini kunci kamarnya." Padahal, niat Munir hanya ingin mengendarai motor favorit sekaligus andalannya itu. Munir ingin hidup sederhana. Barulah setelah beberapa lama, Munir akhirnya membeli mobil sebelum Munir meninggal. Dari cerita Munir ini juga memperlihatkan kalau orang-orang masih sering menilai orang dari penampilan luarnya, alias judge a book by its cover. Tapi sayang, Munir harus tewas diracun saat menaiki pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004 lalu. Saat itu, Munir berusia 38 tahun dan sedang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Tahun 2021 lalu, Arif Maulana dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir masih berharap sama Pak D. Jokowi untuk menuntaskan kasus Munir lewat jalur pidana. Tapi apa daya, sekarang kasusnya sudah kadaluarsa. Menurut lo, suatu saat kasus Munir bisa diungkap? It's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but I'm stronger than I ever was before. All the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Hacker Bjorka yang diduga berasal dari Polandia tengah menjadi sorotan karena sudah bikin geger pemerintah dengan meretas sejumlah data, mulai dari informasi 150 juta data pribadi penduduk Indonesia yang berasal dari KPU, data 1,3 miliar pengguna SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan data surat rahasia BIN ke Presiden Joko Widodo. Waduh, kok merembet kemana-mana ya? Apa sih sebenarnya tujuan Bjorka melakukan itu semua? Kesannya pemerintah dibuat tidak berdaya. Bahkan orang nomor 1 di Kominfo, datanya diubek-ubek. Bjorka dalam unggahnya menulis ucapan selamat ulang tahun kepada Johnny G. Plate, disertai data pribadi.
kemudian nomor HP, NIK, hingga kartu keluarga. Pak Menteri kok diem aja sih Pak? Lawan dong Pak. Dalam cuitannya di Twitter, alasan Bjorka acak-acak data kita untuk menunjukkan betapa mudahnya bagi doi untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk. Pak Menteri, hacker Indonesia itu jago-jago loh Pak. Diakui dunia kan Pak. Ajak kerjasama Pak. Hacker lawan hacker kalau bisa Pak. Kini, giliran data Presiden Joko Widodo yang diduga bobol dan dijual hacker. Informasi bocornya data itu telah disebar di situs bridge.to. Belakangan, situs ini juga menjadi pangkalan penyebaran data digital penduduk yang dibocorkan. Peretas yang membobol data registrasi SIM card dengan nama akun Bjorka itu sempat mengatakan pada saluran Telegram bahwa target selanjutnya adalah Presiden RI. Adapun, kali ini hacker yang membobol data dan menjualnya bukanlah Bjorka, melainkan Poksaca. Dalam data yang diduga bocor tersebut, terdapat NIK, nomor KK, NIK orang tua dan alamat. Data ini pun dijual seharga $2.000 atau senilai 59,3 juta rupiah. Yokoso, minohodo shirazu no baka yaro. Bjorka, hacker yang sempat membuat rusuh karena telah berhasil membocorkan data-data penting Kominfo. Dan sekarang dia telah berhasil membocorkan data pribadi milik Menteri Kominfo. Bahkan sampai nomor handphone sebagai ucapan ulang tahun. Dan gak cuma di situ aja. Si hacker ini sekarang udah jadi idola orang Indonesia. Karena barusan aja tadi pagi nih, dia telah berhasil membuka data diri siapa dalang dibalik kasus pembunuhan Munir. Keren banget lu, friend.